Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Surakarta, yang kebetulan pada kesempatan ini mengambil mata kuliah bimbingan konseling karir. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan berbicara tentang tugas makalah dan sekaligus bagaimana nanti mekanisme pembuatan dan mekanisme presentasinya. Namun sebelumnya, biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhiniyah wa kulliniyah as-solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mata kuliah BK Karir ini ada dua tugas ya. Yang pertama sifatnya lapangan, field research. Yang kedua sifatnya adalah plan action, apa yang akan kamu wujudkan. Untuk jenis tugas yang pertama, yakni field research, riset lapangan, kamu mencari 6 orang yang ada di sekitarmu sebagai objek riset. 6 orang ini terdiri dari 3 orang yang kamu anggap sukses dan 3 orang yang kamu anggap belum sukses. 6 orang ini itu kamu pilahkan bagaimana kekuatan dan kelemahannya dari bisnis atau mungkin pribadinya. Kemudian juga tidak lupa peluang dan hambatan dari bisnis yang sedang dilakukan. Ini misalnya dia ini, seseorang ini memiliki bisnis kuliner. Kuliner itu kan identik dengan modalnya mungkin untuk lele misalnya. Itu 2 atau sampai 3.000, tapi bisa dijual sampai 7 atau 10.000. Nah, itu kan berarti kenaikannya, kelipatannya itu sampai 2 atau 3 kali lipat. Tentu kelemahannya ada, yakni ketika sehari tidak laku, kemudian expired itu ada enggak? Mungkin lemari es misalnya untuk menjaga produknya itu. Itu yang nanti kamu pilihkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatannya. Nanti dari situ kamu bisa menarik kesimpulan atau ibroh. Kira-kira kalau kamu mengikuti beliau itu bisa enggak? Tentu juga memiliki passionnya. Jadi kalau di dalam diri kalian cocok dengan model seperti itu, maka mungkin bisa klik. Itu tujuan dari tugas yang pertama ini. Untuk jenis tugas yang kedua, yang pengumpulannya pada pertemuan ke-7, yakni mid semester, teman-teman silahkan membuat rencana karir yang akan diwujudkan. Kemudian alasan, ini namanya latar belakang, mengapa karir ini
kamu pilih. Kemudian kekuatan apa yang telah kamu siapkan atau kamu miliki, dan bagaimana kamu mengembangkannya. Karena kalau kamu hanya stuck di situ, berhenti di situ, ya nanti akan kalah dengan pesaingmu. Jadi tetap harus ada upaya untuk mengupgrade. Kelemahan apa yang kamu rasa masih ada? Ya tentu masih ada, namanya tidak ada yang sempurna. Cuman kan setidaknya dikurangi. Itu. Jadi memahaminya kelemahan itu ya tetap menonjolkan kekuatan, ya kelemahannya ini dianggap sedikit lah gitu ya. Jangan diperbesar, dan bagaimana kamu mengatasinya. Lalu bagaimana peluangnya? Jadi ketika kamu nanti akan mewujudkan satu karir itu, kira-kira peluangnya gimana? Begitu juga hambatan-hambatan yang akan dilalui ketika mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau apa yang menjadi harapan yang ingin kalian wujudkan. Isi makalah. Isi makalah terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi ketika kamu sudah melakukan field research ya, ataupun membuat bisnis plan itu misalnya ada seseorang yang memiliki usaha jasa laundry misalnya, atau memiliki usaha kuliner. Lah, di situ mesti ada mengapa bisnis itu dipilih. Atau ada orang yang kamu riset kebetulan adalah guru WB, guru yang belum PNS. Mengapa dia mau 3-5 tahun mengajar yang barangkali uangnya tidak seberapa misalnya. Tentu beliau-beliau ini punya alasan kenapa karirnya di situ. Makanya kan ada ungkapan kalau ingin kaya ya bisnis, jangan ngajar, misalnya seperti itu. Itu namanya latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini sederhananya ya 5W 1H, what, where, when, who, how. Jadi mengapa bisnis itu dipilih? Mengapa karir itu dipilih? Ternyata banyak juga orang yang berbuat sesuatu, karir satu itu ya inginnya sih mungkin kaya ya, tapi kan kayanya kan ya tidak terus memiliki uang miliaran, enggak ya. Artinya kebutuhan sehari-hari tercukupi dengan ada saving untuk pendidikan anak, kesehatan, atau memiliki hunian yang layak misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah pembahasan lah. Dari hasil risetmu, field riset ini, kamu bahas. Makanya ada nanti itu data tulisnya itu mengambil referensi jurnal minimal 7. Kemudian yang keempat komponennya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah Anda tulis di poin kedua. Sifat dan tata tulis tugas. Tugas ini sifatnya individual, yaitu riset yang bersifat individual. Semua mahasiswa mengerjakan. Untuk kertasnya pada ukuran kuarto A4. Batas kiri atas, margin kiri atas 4 cm, margin kanan bawah 3 cm, spasinya 1,5 ya. Minimal
tugas ini itu 7 lembar full, jangan rumusan masalah 1 lembar, itu nanti mengurangi nilai kamu. Jadi full langsung dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk referensi minimal 7 jurnal yang terkait dengan tema yang kamu angkat. Misalnya tentang perdagangan ya perdagangan. Misalnya perdagangannya itu jual pulsa atau HP karena tetanggamu ada yang menjual HP, atau peternakan misalnya ternak burung, ternak ayam misalnya seperti itu. Untuk referensi cara penulisannya menggunakan Mendeley. Jadi nanti kamu cari di YT YouTube itu bagaimana tutorial Mendeley. Mengapa ini saya tekankan agar besok ketika membuat skripsi tidak mengalami kesulitan karena skripsi di BKI itu menggunakan program Mendeley. Pengumpulan dan presentasi. Untuk pengumpulannya, tugas ini 2 minggu setelah penugasan ya. Jadi nanti kalau lebih dari itu tidak saya anggap mengumpulkan. Kemudian untuk presentasi diwakili salah satu dari kelompok yang membahas sebuah tema. Jadi saya minta koordinator kelasnya, setelah teman-teman membuat, itu kira-kira kalau dikelompokkan itu menjadi bagaimana, misalnya perdagangan, kemudian peternakan, pertanian, jasa, seperti pertemuan kita pada waktu yang pertama secara offline kemarin, itu dibuat. Ya. Nah nanti di situ tentu akan terpilahkan. Kemudian presentasi 1 orang. Atau nanti bisa juga dari makalah yang dibuat oleh teman-teman itu variannya ada berapa. Nanti disampaikan di grup WA jadi saya bisa memantau. Jadi yang mengerjakan pada tema pertama misalnya terkait dengan perdagangan, yaitu bisa jadi presensi 1 sampai 5 atau apa misalnya. Itu kalau mau dibuat acak ya monggo, yang jelas peran dari koordinator kelas ini menjadi penting untuk memetakan makalah apa yang dibuat oleh teman-teman sesuai dengan konteks lingkungannya masing-masing karena sifatnya kan field research, penelitian lapangan. Penutup. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada pertanyaan, mungkin teman-teman kurang paham atas keterangan saya, silahkan sampaikan via WA Group atau kolom komentar ZT YouTube. Tujuannya biar nanti tidak ada pertanyaan yang sama. Barangkali ada pertanyaan. Bismillah, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.